Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dupri Tamastesa, perwakilan dari Jayabaya Law Firm and Partners, yang dimana hari ini, pada pagi hari ini, saya akan melaporkan terkait dengan hasil LDD kami terhadap PT Langgeng Sentosa dengan laporan nomor 002 garing LDD strip Jayabaya garing Romawi 3 garing 2021. Selanjutnya, kepada yang terhormat, pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat kepada Bapak PT Direktur atau Direktur PT Utama PT Trisakti Cipta Nusantara yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam meeting kali ini, yang dimana nanti saya akan melaporkan terkait dengan LDD kami terhadap PT Langgeng Sentosa. Baik, selanjutnya dalam laporan ini, Bapak Direktur, kami memuat terkait dengan bagaimana pengantar, ruang lingkup, asumsi, pembatasan, serta hasil pemeriksaan kami terhadap PT Langgeng Sentosa. Selanjutnya, yang dimana perlu diingatkan kembali bahwasanya pelaksanaan legal audit kami atau LDD kami terhadap PT Langgeng Sentosa itu berdasar pada LOE surat nomor 002 garing LOE garing Jayabaya garing Romawi 3 garing 2021, yang dimana penyerahan terkait dengan untuk pelaksanaan legal audit kami terhadap PT Langgeng Sentosa dengan bekerjasama pada Jayabaya Law Firm and Partners atas nama PT Trisakti Cipta Nusantara, yang dimana Bapak Direktur kami melaksanakan legal audit ini pada hari Senin sampai Jumat, tepatnya pada tanggal 22 sampai tanggal 26 Maret 2021, pukul 9 WIB sampai selesai, dan tempatnya di Jalan Villa Bukti Emas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di perusahaan PT Langgeng Sentosa itu sendiri. Dan mengingatkan kembali bahwasanya terkait dengan LOE yang kami sepakati bersama itu, Bapak daripada Direktur Trisakti Cipta Nusantara menyarankan atau meminta legal audit yang berjenis full due diligence, yang dimana berarti pemeriksaan ini secara menyeluruh terkait bagaimana kondisi pada PT Langgeng Sentosa itu. Namun Bapak Ibu yang perlu diingat bahwasanya meskipun ini pemeriksaannya berjenis secara menyeluruh terhadap perusahaan itu, akan tapi terdapat pembatasan-pembatasan yang dimana kami untuk bertindak. Yang pertama, mengingat bahwasanya kami berdasar pada LO ini yang menyatakan bahwa hanya sebatas dalam hal memberikan pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidaknya permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa itu sendiri. Yang kedua, dikarenakan bentuk laporan ini full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion. Akan tapi apabila Bapak Direktur menginginkan legal opinion pada kami atau hasil kami akan untuk memberikan legal opinion tersebut. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan ruang lingkup, kami menemukan bahwasannya PT Langgeng Sentosa ini didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan dibuktikannya Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 33 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor D1/008.HT.01.02 tahun 17 tertanggal pada 08 Juli 2017 dan diumumkan melalui berita negara nomor 81 tambahan nomor 081 tanggal 8 Juli 2017, dan mengingat bahwasanya PT Langgeng Sentosa ini merupakan perusahaan yang bergerak di kontraktor, konsultan, serta supplier untuk seluruh Indonesia. Dan terkait dengan anggaran dasar, perusahaan ini telah mengalami 2 kali perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018, yang dimana perubahan itu tepatnya dirubah pada pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor C-1514-HT.01.04-TH2018 tertanggal pada 10 Agustus 2018. Dan selain itu, Bapak Direktur, bahwasanya anggaran dasar perusahaan ini telah dan seluruhnya perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum, baik dari segi perizinan dan persetujuan, harta kekayaan dan aset perusahaan, asuransi, tenaga kerja, serta perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan dan tenaga kerja yang mana perusahaan telah mampu untuk menyelesaikannya. Baik, selanjutnya
Terkait dengan asumsi kami bahwasanya PT Langgeng Sentosa ini tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Sehingga berdasarkan asumsi ini, bahwa didirikannya serta pelaksanaan daripada perusahaan PT Langgeng Sentosa ini tidak ada menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya hasil pemeriksaan ini yang menjadi inti dari laporan ini yang pertama itu dari segi aspek korporasi sudah adanya akta pendirian serta dan memuat terkait dengan kewajiban pengesahan dan pendaftaran daripada PT Langgeng Sentosa tersebut. Yang kedua, dari aspek perizinan telah diberikannya suatu prosedur atau peraturan terkait dengan izin penanaman modal, izin usaha, dan izin ketenagakerjaan itu telah diatur oleh perusahaan ini. Dan terkait dengan perkara-perkara, dalam hal pemeriksaan kami menemukan bahwasanya pernah terjadi sengketa terkait dengan PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Dan kami menemukan hal tersebut di dokumen pengadilan hubungan industrial, yaitu lingkupnya Pengadilan Negeri Surabaya. Akan tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya meskipun pernah terjadi perkara, akan tapi perusahaan PT Langgeng Sentosa ini mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut, Bapak, yang dimana di akhirnya itu adanya putusan nomor 67 garing PDT Pitsus PHI tahun 2020 PN Surabaya. Dan terkait dengan aspek asuransi, bahwasannya PT Langgeng Sentosa ini telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis yang telah terdaftar pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungjawaban Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada tanggal 30 Juni 2019 nilai pertanggungannya ditambah senilai Rp200 juta. Dan terkait dengan harta kekayaan perusahaan, PT Langgeng Sentosa memiliki harta kekayaan barang tidak bergerak serta barang bergerak, yang dimana barang tidak bergerak ini memuat 2 SHGP mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa itu sendiri, itu dan bersifat benar dan asli, terdaftar secara resmi di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Surabaya dengan dibuktikannya surat yang pertama HGB nomor 320/322 garing Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi tertanggal berakhir 6 Juni 2022. Dan yang kedua surat HGB nomor 32/328 garing Semaulowaru Surabaya dengan luas 5.000 meter persegi tertanggal berakhir 10 April 2025. Serta harta kekayaan barang bergerak milik PT Langgeng Sentosa ini yakni adanya suatu kendaraan, sebuah kendaraan yaitu ada 6 atas nama PT Langgeng Sentosa yang benar dan asli, yaitu antara lain 1 tower crane, 1 ekskavator, 1 mobil crane, 2 dump truck, dan 1 bulldozer. Namun ada 1 kendaraan yang sedang ada kendala dalam mesinnya, namun demikian telah dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Selanjutnya, terkait sebelum saya menutup terkait dengan presentasi laporan ini, saya memberikan suatu kesimpulan bahwasanya PT Langgeng Sentosa ini cocok atau layak untuk dijadikan investasi Bapak Direktur Trisakti Cipta Nusantara. Bahwasanya meskipun ada perkara yang telah terjadi, akan tetapi PT ini mampu untuk menyelesaikannya. Begitupun ada perselisihan baik di bidang hukum maupun tidak, PT ini mampu untuk menyelesaikannya dengan baik tanpa merugikan atau melanggar hak-hak daripada peran daripada orang yang terlibat dalam pelaksanaan usaha dalam PT Langgeng Sentosa ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan kepada Bapak Direktur. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya telah memperhatikan dan telah menanggapi terkait dengan laporan kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri selaku saya perwakilan daripada Jaya Law Firm and Partner. Saya pribadi Dupli Tamas Desa SHMH mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.